Di timur Indonesia, tepatnya di kota Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, kasih karunia Tuhan tercurah dengan kuasanya yang dahsyat, kuasa yang jauh melampaui pikiran dan imajinasi manusia, melalui tangan orang-orang yang dipilih dan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mendirikan rumah Tuhan yang indah dan megah sebagai tempat yang nyaman bagi jemaat Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan namanya yang agung. Gereja Anugerah Atambua. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, "Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Demikian pula lah kasih karunia Tuhan diberikan kepada jemaat Gereja Anugerah Atambua. Dengan caranya yang ajaib, Tuhan merajut dan merangkai setiap momen dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan jemaatnya. Tepat dan indah pada waktunya. Waktunya Tuhan menjadi anugerah terindah." Sejarah berdirinya Jemaat Gereja Anugerah Atambua. Pembentukan sebuah jemaat baru yang mandiri dalam tradisi di lingkungan Sinode Gereja Masehi Injili di Timor atau GEMIT lazimnya diawali dengan pembentukan pos pelayanan terlebih dahulu, kemudian berkembang menjadi mata jemaat, dan selanjutnya disahkan sebagai jemaat yang mandiri. Berdirinya Jemaat Anugerah Atambua yang mandiri diawali dengan dibentuknya pos pelayanan Haliren, ditandai dengan pelaksanaan kebaktian perdana pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2015, dipimpin oleh Pendeta Depi Anita Ratuwaloe Jari STH. Kemudian pada tanggal 6 April 2018, berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GEMIT, pos pelayanan Haliren ditingkatkan statusnya menjadi Mata Jemaat Anugerah. Selanjutnya berdasarkan surat keputusan Majelis Sinode GEMIT tentang pemandirian Jemaat Anugerah Atambua, tertanggal 1 Juni 2019, secara resmi ditingkatkan menjadi Jemaat Anugerah Atambua. Saat itu, Jemaat Anugerah Atambua memiliki anggota jemaat sebanyak 648 kepala keluarga dengan 2.771 jiwa yang terbagi dalam 13 rayon pelayanan. Pada awal berdirinya, Jemaat Anugerah Atambua menggunakan rumah ibadah yang sederhana, berlokasi di Jalan Meo Abe Kunatun, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Gedung gereja tersebut adalah gedung bekas fitness center yang kemudian direnovasi menjadi gedung gereja sederhana yang dapat digunakan untuk beribadah. Pada akhir tahun 2019, jemaat membentuk panitia renovasi gedung gereja Anugerah untuk merenovasi bangunan gereja yang ada agar menjadi gereja yang lebih layak untuk beribadah. Panggilan untuk bernazar. Pada bulan Desember tahun 2019, saat Oma Marta Nahak bersama anak-anaknya, antara lain Ibu Heni Nahak, Ibu Helsi Nahak, dan suaminya Bapak Jos Jami, datang ke Jakarta dalam rangka doa ucapan syukur kenaikan pangkat Bapak Heri Nahak dari Brigadir Jenderal Polisi menjadi Inspektur Jenderal Polisi. Oma Nahak dan rombongan dari Atambua menyampaikan rencana renovasi gedung Gereja Anugerah Atambua kepada Bapak Heri Nahak dan meminta kesediaannya untuk ikut berpartisipasi. Dalam momen pertemuan keluarga tersebut, hadir juga Bapak Simpson Tanto yang kemudian menjadi proyek leader pembangunan Gereja Anugerah yang baru. Pembicaraan tentang rencana pembangunan gedung Gereja Anugerah yang baru tersebut berlanjut pada bulan Maret 2020. Bapak Heri Nahak dan Bapak Simpson Tanto yang saat itu datang ke Atambua dalam rangka ulang tahun Oma Nahak ke-76 berkesempatan bertemu dengan Ketua Majelis Jemaat Anugerah, Bapak Pendeta R. Stella Piweni, Majelis Jemaat Harian, dan Panitia Renovasi Gedung Gereja. Pada tanggal 5 Maret 2020, Bapak Heri Nahak bersama Bapak Simpson Tanto beserta anggota keluarga lainnya berkunjung ke gedung lama Gereja Anugerah Atambua. Setelah melihat kondisi gedung gereja yang lama, kondisi lahan,
kontur tanah yang curam, mempelajari beberapa detail lainnya, sambil berdiskusi dengan Bapak Simpson Tanto. Saat itulah Bapak Heri Nahak dan keluarga Nahak menyatakan kesediaan, kesanggupan dan komitmennya untuk membangun gedung gereja anugerah yang baru. Pada kesempatan yang sama, Bapak Simpson Tanto juga menyatakan kesiapan dan komitmennya untuk menjadi project leader pembangunan gereja anugerah. Memimpin setiap proses pembangunan dari awal hingga akhir. Suatu janji kepada Tuhan, sebuah nazar, sebagai ungkapan syukur yang tak terhingga atas kasih karunia berlimpah yang sudah Tuhan anugerahkan di sepanjang hidupnya. Masa persiapan pembangunan dan peletakan batu pertama. Memasuki pertengahan bulan April tahun 2020, Indonesia dan seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19 yang mengakibatkan terhentinya semua aktivitas. Namun demikian di Jakarta, perencanaan pembangunan gereja Anugerah Atambua terus dimatangkan, antara lain dengan merancang desain arsitektur dan desain struktur, melakukan kalkulasi kebutuhan pendanaan, mempersiapkan sumber daya manusia atau manpower, mempersiapkan kebutuhan material, dan mengintensifkan komunikasi dengan panitia setempat di Atambua dan anggota jemaat. Tanggal 28 November 2021, pukul 19 waktu Indonesia Tengah, dilaksanakan Zoom meeting yang dihadiri oleh Bapak Heri Nahak, tim ahli pembangunan antara lain Bapak Simpson Tanto, Bapak Kris Wijaya, Bapak Roy Sumahdi, dan Bapak Hendra Tanujaya dengan seluruh jemaat Anugerah Atambua yang menyimpulkan bahwa pembangunan akan segera dimulai. Seluruh jemaat bersedia untuk melakukan pembongkaran gedung gereja yang lama. Untuk kebaktian dan pelayanan rutin dilaksanakan di gereja sementara yang disiapkan oleh jemaat. Setelah merampungkan berbagai perencanaan dan persiapan seperti desain struktur, desain arsitektur, sumber daya manusia, dan lain-lain, akhirnya disepakati peletakan batu pertama dilaksanakan pada tanggal 3 April 2022. Pelaksanaannya sendiri berjalan dengan sukses dan lancar, dihadiri oleh Bapak Heri Nahak beserta tim dari Jakarta, Bupati Belu, Forkopimda, dan seluruh jemaat Anugerah Atambua. Tahap-tahap pembangunan Gereja Anugerah Atambua. Tahapan pembangunan gedung Gereja Atambua adalah sebagai berikut. Pertama, adalah tahap perencanaan yang terdiri dari analisis kontur dan struktur tanah, pemetaan dan pengukuran, merancang desain struktur dan arsitektur, pembuatan izin pembangunan, dan perencanaan sistem pendanaan pembangunan. Tahap kedua adalah tahap persiapan pembangunan, antara lain penyiapan manpower, penyiapan material pembangunan, penyiapan sistem transportasi, pembangunan mes pekerja, pembangunan warehouse atau gudang, dan penggalian sumur bor. Tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan pembangunan, di antaranya pembangunan pondasi, pembangunan struktur utama, kolom, balok, dinding struktural, rangka baja atap dan pemasangan atap, plafon, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan lantai. Tahap keempat adalah finishing, antara pemasangan instalasi mechanical electric dan plumbing, plester dan aci, dan pengecatan. Tahap terakhir adalah pemasangan fasilitas pendukung seperti sound system dan layar LED, mimbar, meja altar dan lain-lain, bangku, tempat duduk jemaat, pembuatan taman, dan pagar gereja. Gereja Anugerah Atambua berdiri kokoh di atas lahan seluas 5.541 meter persegi dengan luas bangunan 1.440 meter persegi. Salah satu rumah ibadah terbesar yang ada di Nusa Tenggara Timur ini memiliki arah bangunan menghadap ke utara. Arsitektur bangunan Gereja Anugerah Atambua didesain dengan gaya arsitektur gotik, menyerupai desain arsitektur gereja-gereja di Eropa pada abad ke-12 hingga abad ke-16. Ciri arsitektur gotik ini berupa bangunan gereja yang tinggi dan megah dengan menara ujung lancip dan merupakan gaya arsitektur pertama yang menggabungkan unsur keindahan dan estetik pada desain bangunan. Perancang desain arsitektur dari gedung Gereja Anugerah Atambua adalah Bapak Roy Sumahdi STIAI, dan desain struktur bangunan dirancang oleh Ibu Insinyur Sumiawati Purnama STMT IPM. Bangunan Gereja Anugerah di setiap sisi bangunannya memiliki filosofi dan makna yang mendalam. Dekorasi pada tampilan fasad bangunan gereja dibuat sangat detail. Fasad bangunan dibuat 4 sisi sehingga terlihat di semua sisi.
Bagian depan gereja dibuat megah dan besar, dengan tujuan untuk memberikan kesan besarnya kekuatan Tuhan dan orang-orang yang menyembahnya. Kemiringan atap gereja dibuat curam untuk mengimbangi ukuran massa bangunan dan secara proporsional menjadi seimbang. Terdapat lantai mezanin di atas hol utama bangunan, sehingga bangunan gereja menjadi indah dan sempurna, dan dapat menampung 1.500 jemaat. Dengan memanfaatkan fasad kiri kanan bangunan gereja dari tampak atas akan terlihat seperti salib, sehingga dari atas bangunan melambangkan rumah Tuhan dan menjadi salah satu ciri khas bangunan gereja Anugerah Atambua. Dari tampak depan bangunan gereja ada 3 bagian blok utama yang menjulang vertikal dengan bentuk 3 atap. Ini diibaratkan sebagai Tritunggal dengan kiri kanan lebih pendek dari bagian tengah, dengan salib di bagian paling atas dan lonceng utama sebagai penanda gereja. Sementara itu, tangga utama teras dibuat 6 trap sebagai penanda bahwa dalam 6 hari Allah melakukan proses penciptaan. Gerbang utama terdapat 6 ukiran tahapan lengkungan. Ini menggambarkan 6 hari kita bekerja. Hari ke-7 kita gunakan untuk datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Ini ditandai dengan pintu utama sebagai gambaran hari ke-7. Di pintu gerbang utama gereja dibuat dengan motif menyerupai bentuk daun palm atau palma yang bermakna penyambutan kedatangan Yesus. Sementara jumlah urat atau garis pada pintu, masing-masing dibuat 12 garis pada daun pintu kiri dan pintu kanan. Ini didesain untuk memberikan gambaran 12 suku Israel dan 12 murid Tuhan Yesus. Di atas gerbang utama ada kaca berbentuk lingkaran dengan bunga berjumlah 12 buah, melambangkan angka kesempurnaan, dengan lingkaran besar melambangkan pusat tujuan, yaitu Allah Bapa. Bentuk ini diulang juga di fasad bangunan kiri dan kanan. Tampak samping terdapat deretan jendela. Pada bagian jendela yang dibatasi dengan bentuk-bentuk vertikal kolom, ada 6 buah jendela di sisi kiri dan kanan fasad. Pada jendela-jendela ini dilukis gambar ke-12 murid Tuhan Yesus untuk menjadi gambaran lebih jelas wajah dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Di bagian belakang tembok bangunan dibuat 1 ukiran salib berukuran besar sehingga gereja dapat terlihat jelas dari jauh. Sementara daun-daun pintu utama didesain dengan motif salib sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang memiliki makna pengorbanan dan anugerah keselamatan. Tinggi total bangunan gedung gereja Anugerah dari atas tanah adalah 27 meter. Angka 27 menandakan jumlah kitab dalam Perjanjian Baru dan melambangkan bahwa kita sekarang hidup dalam masa Perjanjian Baru. Dan inilah Gereja Anugerah Atambua yang megah dan indah, dipersembahkan untuk semua jemaat. Rumah Tuhan yang akan terus kita jaga dan pelihara kesuciannya.